Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun tabi ngalim pura. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat luar biasa kepada kita, nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk belajar walaupun tidak tatap muka, tapi tidak mengurangi sedikit pun semangat kita untuk mencari ilmu, sehingga di masa depan nanti kita akan menjadi pribadi yang berguna bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi bangsa dan negara ini. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, khususnya siswa kelas 7 SMP Satya Dharma Sujana tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, perkenalkanlah, nama saya Tubagus Chandra Murti. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bapak Chandra atau Pak Chan. Saya adalah guru bimbingan dan konseling kelas 7 atau yang bertanggung jawab atas pemberian layanan bimbingan dan konseling khususnya siswa kelas 7 tahun 2020-2021. Tentunya ketika kalian mendengar istilah bimbingan dan konseling, mungkin masih banyak di antara kalian yang masih asing dengan istilah apa itu bimbingan dan konseling, karena kebanyakan di SD memang belum ada layanan bimbingan dan konseling. Oke, kali ini kita akan mencoba untuk menjabarkan apa itu bimbingan dan konseling, sehingga nantinya ketika berjalan tahun pelajaran ini, kalian bisa memanfaatkan layanan bimbingan konseling dengan maksimal, dengan optimal. Oke, untuk arti dari bimbingan dan konseling akan kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah apa itu bimbingan. Nanti akan tampil di slide sebelah. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik atau siswa agar mereka mampu mengembangkan diri mereka secara optimal dengan jalan-jalan, memahami dirinya, lalu yang kedua memahami lingkungannya, dan yang ketiga adalah mengatasi hambatan-hambatan yang ditemuinya dalam proses dia memahami diri dan memahami lingkungan, guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik agar dengan potensi yang dimiliki serta dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Maksudnya adalah, bimbingan itu adalah sebuah layanan yang atau bantuan yang diberikan kepada siswa supaya mereka tuh bisa mampu memahami dirinya, memahami lingkungan sekitarnya dengan cara yang baik, dan mereka mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ditemuinya selama mereka beradaptasi dengan dirinya sendiri dan juga dengan lingkungannya. Supaya apa? Mereka mampu menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Layanan bimbingan dan konseling itu berpendapat bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Setiap anak pasti memiliki potensi dan itu pun berbeda-beda. Dengan harapan ketika diberikan bimbingan, mereka dapat mengembangkan dirinya sendiri secara mandiri dengan memanfaatkan lingkungan sekitar dan juga norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Dengan begitu, ketika siswa mendapatkan layanan bimbingan, siswa mampu menjadi pribadi yang berkembang secara optimal. Itu secara bimbingan. Dan bimbingan biasanya dilaksanakan secara klasikal ketika tidak pandemi atau ketika tidak dalam keadaan daring. Biasanya kita laksanakan secara klasikal di dalam kelas, secara kelas besar maupun kelas kecil. Ketika dalam keadaan tidak pandemi seperti ini, biasanya layanan bimbingan dilaksanakan dengan cara tatap muka di kelas, menggunakan dinamika kelompok, secara berkelompok, ada tugas-tugas tertentu, ada permainan-permainan tertentu yang bisa kita laksanakan supaya apa? Kita bisa menambah pengetahuan dari layanan tersebut. Tetapi dalam keadaan seperti ini, nantinya
akan ada tugas-tugas yang bisa kita laksanakan atau kita bisa kerjakan secara online melalui Learning Management System Moodle yang ada di SMP kita. Nanti kalian bisa akses khususnya untuk pengembangan diri, bimbingan dan konseling. Lalu selanjutnya tentang konseling. Apa itu konseling? Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang, di mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat atau orang sekitar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah konseling itu dilakukan tatap muka antara konselor atau saya dengan kalian berdua, bisa juga berkelompok, di mana konselor dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki saya bisa mengarahkan kalian, bisa bertanya kepada kalian, mengeksplorasi apa yang sedang kalian rasakan. Dengan kemampuan-kemampuan saya tadi, saya berusaha menciptakan situasi belajar yang intinya yang belajar adalah kalian. Saya hanya memfasilitasi. Kalian akan belajar tentang bagaimana caranya memecahkan masalah kalian sendiri, dan saya hanya fasilitator. Dan intinya keberhasilan dalam sebuah proses konseling itu adalah bertumpu pada effort atau upaya dari diri kalian sendiri. Jadi bukan karena saya. Jadi ketika nanti dalam sebuah proses konseling kalian bisa memecahkan masalah kalian sendiri, itu murni dari kemampuan kalian. Dan saya hanya sebagai fasilitator untuk memunculkan potensi yang ada pada diri kalian. Oleh karena itu, di dalam proses konseling perlu adanya kerjasama yang sangat baik antara si konseling atau peserta didik atau siswa dan juga saya. Dan untuk lebih lanjutnya, konseling dapat belajar bagaimana memecahkan masalah-masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi ketika sudah melaksanakan proses konseling, harapannya siswa dapat memecahkan masalah-masalah dia di masa yang akan datang dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang apa yang harus saya butuhkan di masa yang akan datang ketika mendapatkan masalah yang serupa atau yang mungkin levelnya lebih tinggi. Itu dari proses konseling. Nah, biasanya dalam keadaan tidak pandemi seperti ini, konseling dilakukan di ruang BK, di ruang konseling individu ataupun ruang konseling kelompok. Nah, karena keadaannya seperti ini, kita akan laksanakan kegiatan konseling akan menggunakan Telegram bisa, dan juga mungkin rencana akan menggunakan Instagram secara private atau secara pribadi. Itu dari pengertian konseling. Selanjutnya adalah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu ada asas dalam pelayanan BK di sekolah. Ada dasar-dasar yang harus dipenuhi oleh seorang konselor dalam memberikan layanan kepada siswa. Yang pertama, asas dalam bimbingan konseling di sekolah adalah asas kerahasiaan. Itu sangatlah penting dan paling utama dan paling tertinggi. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien atau konseling yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Jadi, perlu diketahui oleh seluruh konseling atau seluruh peserta didik, dalam layanan bimbingan konseling itu ada asas kerahasiaan dan itu paling utama. Artinya apa? Artinya seorang konseling tidak perlu khawatir rahasianya akan terbongkar atau masalah pribadinya akan diceritakan kemana-mana. Karena apa? Kami memegang teguh asas kerahasiaan untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan kerahasiaan masalah yang dihadapi oleh si konseling. Oleh karena itu, harapannya siswa mau atau percaya dengan kami dalam
upaya kalian memecahkan masalah kalian, sehingga akan lebih mudah dalam proses ke depannya. Itu yang pertama, ada asas kerahasiaan. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien atau konseling, maka sangat diharapkan bahwa siswa yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Jadi ketika sudah percaya, harapannya ya karena dia sudah percaya, dia langsung datang saja karena sukarela, tanpa ada paksaan, tanpa ada panggilan. Jadi kalian datang kepada kami dengan keadaan sukarela, tanpa ada paksaan atau merasa dipanggil dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Artinya apa? Jika tidak terbuka, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang sedang siswa hadapi? Jadi perlu terbuka. Selain dia merasa aman, karena ada asas kerahasiaan. Yang kedua, dia sukarela datangnya. Dia tidak merasa diancam, tidak merasa dipaksa. Yang ketiga, dia harus terbuka tentang apa saja yang dihadapi oleh siswa tersebut. Itu akan sangat membantu proses layanan konseling, dan itu akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam menyelesaikan masalahnya. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan, baik saya maupun kalian nantinya, bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Saya terbuka menerima kalian dan kalian pun terbuka menerima saya. Jadi ada saling percaya. Ketika kita sama-sama terbuka, itu akan sangat mempermudah proses konseling atau proses dalam memecahkan masalah. Itu dari asas keterbukaan. Yang selanjutnya ada asas kekinian. Asas kekinian, masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami di masa yang akan datang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Maksud di asas kekinian adalah, jadi ketika kita sedang melaksanakan sebuah bimbingan atau proses konseling, kita fokus dengan masalah yang sedang hari ini kamu hadapi. Jadi bukan tentang masa yang pada masa lampau, tapi kita fokus pada masalah ini. Dan kita nanti di dalamnya kita akan cari kenapa kok masalah ini bisa muncul. Ada tidak hubungan dengan masa lampau. Jadi kita harus kekinian. Bukan menyelesaikan masalah yang belum akan terjadi. Pak, nanti kalau kiamat gimana? Kita nggak usah membahas tentang itu. Tapi kita fokus dengan apa yang ada pada hari ini. Jadi kita akan tidak perlu takut dengan apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi ya biar terjadi, itu jadikan pembelajaran, dan yang akan datang itu masih sangat rahasia, sangat misteri. Oleh karena itu ketika ada masalah, kita fokus dengan apa yang kita rasakan pada saat ini. Dan juga yang selanjutnya ada asas kekinian yang mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Nah, di sini saya dan juga teman-teman guru bimbingan konseling lainnya, ketika kalian mendapatkan masalah, itu wajib mendahulukan kepentingan kalian. Maupun ketika di satu saat saya sedang ada kegiatan. Yang selanjutnya adalah asas kemandirian. Dalam memberikan layanan bimbingan atau dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Maksud dari asas kemandirian adalah layanan bimbingan dan konseling itu sifatnya memandirikan. Lalu selanjutnya asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya,
tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Nah, di dalam proses bimbingan dan konseling itu ada asas kegiatan yang intinya siswa itu dituntut untuk yang aktif, lebih aktif dibandingkan konselor. Konselor sudah memberikan stimulus atau memancing siswa untuk menyelesaikan masalahnya, tapi siswanya acuh atau tidak mau tahu dan dia tidak aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling, maka tidak akan berarti apa-apa bimbingan tersebut. Oleh karena itu ada asas kegiatan, intinya dibutuhkan kerjasama dari konseli atau siswa atau peserta didik supaya mereka aktif dalam kegiatan bimbingan dan konseling, dan itu sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya sebuah proses bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya ada asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Kedinamisan maksudnya adalah konseling, bimbingan dan konseling itu menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing atau siswa tersebut supaya mereka bisa berubah perilakunya dari masalah yang dihadapinya, dari perilaku yang sebelumnya. Yang mungkin sebelumnya baik, dia berharap kedepannya ketika mendapatkan layanan bimbingan dan konseling menjadi lebih baik, dan yang tidak baik menjadi baik. Jadi ada kedinamisan perubahan. Jadi tidak monoton. Ketika ada masalah, mendapatkan bimbingan konseling, dia tetap sama, berarti tidak dinamis. Dia masih monoton atau sama atau statis. Seperti itu. Jadi harus dinamis. Kita orientasinya kita ada perubahan. Selanjutnya adalah asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Jadi, dalam sebuah proses konseling itu, seorang guru BK atau konselor wajib memahami tentang keberagaman siswa, baik keadaan siswa di rumah, di lingkungan sekolahnya, dan juga dalam keadaan siswa itu memahami dirinya sendiri. Dan itu harus terpadu. Kita lihat semua aspek tersebut sehingga kita benar mendapatkan data yang valid. Jadi tidak hanya dari keterangan siswa itu saja, tapi kita bisa lihat kenapa anak ini bermasalah. Apakah dia bermasalah dengan dirinya sendiri, atau dia bermasalah dengan lingkungan keluarganya, atau juga lingkungan sekolahnya. Itu kita pelajari semua. Harus terpadu, tidak sendiri. Karena apa? Perbedaan yang terjadi di dalam kehidupan siswa itu biasanya menimbulkan masalah, dan itu perlu kita pecahkan dan kita selaraskan dengan kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma-norma agama, norma adat, norma hukum negara, norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Jadi dalam proses bimbingan konseling akan dilaksanakan menggunakan norma yang ada di masyarakat, tidak nyeleneh, harus sesuai dengan norma agama, dengan norma hukum. Jadi kalian tidak perlu takut ketika dalam proses bimbingan konseling akan terjadi hal-hal yang di luar atau melanggar norma. Itu yang perlu kalian pahami. Selanjutnya adalah asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Jadi, layanan bimbingan dan konseling dilakukan oleh seorang yang profesional. Saya adalah guru bimbingan dan konseling yang sudah mengikuti program profesi guru, yang artinya adalah saya adalah seorang profesional. Oleh karena itu, kalian tidak perlu takut layanan tersebut atau layanan yang akan kita laksanakan nantinya itu dilaksanakan oleh orang yang tidak kompeten. Dan dalam layanan bimbingan konseling ini banyak menggunakan alat-alat ungkap yang bisa mengungkap bagaimana keadaan diri kalian, apa yang sedang kalian butuhkan, masalah apa yang sedang kalian hadapi, itu kita memiliki alat tersebut. Oleh karena itu, manfaatkan layanan bimbingan dan konseling dengan optimal. Yang selanjutnya adalah asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa
Bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien atau membantu peserta didik dan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas atau saya mengalihkan tangan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Misalkan ada sebuah masalah yang dihadapi oleh siswa dan saya tidak mampu mengatasinya, saya akan bertanggung jawab untuk mengalihtangankan kepada orang yang lebih mampu dibandingkan saya. Dalam hal apa contohnya, misalnya mungkin ke psikologi, ke psikolog, atau ke bidang kesehatan atau yang lainnya. Jadi tetap ada kerjasama, tapi tanpa saya lepas tangan, tetap dalam bimbingan saya dan kita akan bekerjasama dengan pihak luar. Jadi benar-benar pelayanan bimbingan dan konseling ini sangat-sangat kolektif. Tidak hanya saya berdiri sendiri, tapi saya bekerjasama dengan banyak pihak. Yang terakhir adalah asas Tutwuri Handayani. Di sini adalah asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Saling mendorong, saling mendukung, sehingga layanan bimbingan dan konseling ini bisa tercipta atau bisa berjalan dengan sangat baik nantinya, sehingga siswa mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, mampu menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya dengan potensi yang dimilikinya, dengan cara yang sangat cerdas, sangat bijak, dan dilaksanakan atau dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga pada nantinya siswa dapat mandiri di kehidupan, baik di kehidupan sekolah maupun di kehidupan di masyarakat nantinya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan tentang perkenalan awal bimbingan dan konseling di sekolah. Pesan saya ke depan, khususnya siswa kelas 7 SMP Satya Dharma Sujana tahun pelajaran 2020-2021, kalian bisa memanfaatkan layanan bimbingan ini dengan baik, dengan sukarela, dan dengan semua asas yang telah saya sampaikan tadi, sehingga kalian bisa memanfaatkan layanan yang bisa kami berikan dengan optimal. Jangan sampai tidak digunakan. Kami ada di SMP ini guna membantu kalian mengembangkan potensi dan membantu kalian mencari cara bagaimana caranya memecahkan masalah yang kalian hadapi di kehidupan kalian, baik secara pribadi, dengan diri sendiri, maupun sosial, dengan lingkungan sekitar, dengan orang lain, keluarga dan sebagainya, baik masalah tentang belajar dan juga masalah tentang masalah karir. Masalah karir itu bisa kalau dalam lingkup SMP, bisa dalam pemilihan SMP atau pemilihan SMA atau sekolah lanjutan, bagaimana cara memilih eskul yang tepat pada diri kalian, untuk diri kalian, itu dalam hal karir. Jadi masalah apa saja yang bisa kalian kita selesaikan nantinya dengan cara bimbingan dan juga konseling, masalah pribadi, sosial, dan belajar, dan karir. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan awal di hari ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, itu datangnya dari saya, dan jika ada yang benar, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Jika ada yang belum jelas, nantinya kita bisa tanyakan, kalian bisa tanyakan menggunakan jejaring Telegram ataupun Instagram. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, selalu sehat, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.